Isa itu adalah pribadi yang sama atau berbeda. Dan sepertinya supaya tidak menimbulkan, nah sekali lagi saya tidak ingin kegaduhan, saya ingin memberikan edukasi ke masyarakat. Dan menurut saya ini adalah informasi penting yang bisa disampaikan ke masyarakat. Dan sebenarnya baik Kodonditan, Ustadz Felix Xiao dan lain sebagainya, teman-teman saya yang lain itu semangat banget untuk memberikan edukasi ini. Tapi saya tidak ingin disalahgunakan dan saya tidak ingin berkembang kemana-mana. Padahal dari video kemarin saya menganggap itu diskusi yang sangat bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Akal News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Saya rasa teman-teman sudah pada tahu ya bahwa VN antara Dr. Richard dengan Elia ini bocor ke publik. Di mana kalau kita lihat VN tersebut bocor dari penerima. Artinya ada kesengajaan, ada rencana di balik bocornya VN tersebut. Apa sebenarnya yang mendasari pihak pembocor ini menyampaikan kepada publik? Apakah ingin menyerang pribadi Dr. Richard agar orang-orang berpikir dan tahu bahwa Dr. Richard ini mendukung misi penginjilan? Apakah seperti itu? Ya, kita tidak tahu. Shalom Elia, podcastmu di tempatku tuh keren banget loh. Secara nggak langsung kamu menjadi pewarta Injil. Dan banyak yang belain kamu sebenarnya. Jadi aku seneng banget sih. Kontenmu tuh sampai nonton 3,1 juta viewers loh. Luar biasa banget. Elia, ini ada yang bagus sih menurutku yang harus diangkat sih. Dan kita perdalam. Tentang Yesus Kristus dan Nabi Isa. Ya, itu aku pengen datangin. Nah, itu tuh menurutku bagus dan kamu pasti akan bisa. Kalau bukan kamu nggak ada yang bisa kalau menurutku sih. Dan kamu harus, aku kasih saran kamu harus ambil momen ini. Tenang aja, aku akan jagain kamu. Dan kita akan lari cuma di situ aja kayak gitu punya. Dan menurut aku ini adalah momen yang tepat untuk mewartakan Injil untuk misionaris ya. Lebih baik kamu pertimbangkan ya, Elia. Thank you. Banyak yang tanya dengan saya, Dok, apakah VN itu adalah suara saya? Benar, itu adalah suara saya. Jadi ceritanya, pertama kali podcast itu adalah dengan Elia. Lalu setelah dengan Elia, dengan Ustadz Dennis Lim, lalu dengan Ko Felix Xiao. Namun pada perjalanannya, saya ingin menayangkan ke Ustadz Felix Xiao dulu, Ustadz Dennis Lim, baru saya memberikan pandangan secara nasrani melalui Elia. Nah, sampai di sana ada diskusi yang menarik yang baru pertama kali juga saya dengar, yaitu apakah Yesus Kristus dan Nabi Isa itu adalah pribadi yang berbeda. Itu mengejutkan saya karena selama ini saya menganggapnya itu adalah pribadi yang sama. Saya dan tim tertarik banget untuk mengangkat cerita ini dan berdiskusi secara sehat, bukan debat. Ya, dari tim menyarankan untuk mengundang Donditan dan Elia di sini. Ya. Lalu dihubungi Donditan, Kodonditan bersedia. Dan ketika tim saya mengundang Elia tidak bersedia karena ketakutan. Di sini tim saya berusaha membujuk Elia dan akhirnya tim saya minta dengan saya nih, Dr. Richard coba dong bujukin Elia. Nah, terjadilah voice note tersebut. Jadi voice note tersebut itu benar adalah suara saya. Langkah saya untuk membujuk dia, dan itu salah saya karena saya terlalu menggebu-gebu dan terlalu ingin merayu dia untuk datang ke podcast saya untuk berdiskusi lagi. Sebenarnya banyak banget yang pengen diskusi dengan Elia, Kodonitan, bahkan Ustadz Felix Xiao sendiri tuh ngomong dengan saya pengen berdiskusi langsung dengan Elia, baik di podcast ataupun tidak dalam podcast. Jadi itu murni kesalahan saya, ingin mengajak Elia untuk datang ke podcast saya. Namun amat sangat saya sesalkan sekali voice note ini tersebar karena saya tidak pernah mengirim voice note ini melalui handphone saya, melalui chat pribadi saya. Saya mengirimkan voice note tersebut dari handphone tim saya. Jadi saya tidak pernah chat Elia secara pribadi. Saya sangat menyesalkan ini bisa terjadi kegaduhan karena bukan itu inti dari podcast dan konten saya. Saya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat. Saya minta maaf, dan sebenarnya kemarin Kodonditan dan juga perwakilan dari Elia, yaitu Mas Edwin, sudah datang ke podcast saya berdiskusi tentang apakah Yesus Kristus dan Nabi Isa itu adalah pribadi yang sama atau berbeda. Dan sepertinya supaya tidak menimbulkan kegaduhan, konten ini akan saya hold dan tidak ditayangkan. Karena
Sekali lagi, saya tidak ingin kegaduhan, saya ingin memberikan edukasi ke masyarakat. Dan menurut saya ini adalah informasi penting yang bisa disampaikan ke masyarakat. Dan sebenarnya baik Kodonditan, Ustadz Felix Xiao, dan lain sebagainya, teman-teman saya yang lain, itu semangat banget untuk memberikan edukasi ini. Tapi saya tidak ingin disalahgunakan dan saya tidak ingin berkembang kemana-mana. Padahal dari video kemarin saya nganggap itu diskusi yang sangat bagus sekali. Sekali lagi, saya minta maaf jika mengecewakan kalian semuanya. Saya juga sebelum membuat video ini sudah banyak berdiskusi baik dengan Ustadz Felix Xiao, Ustadz Dery Sulaiman, dan beberapa teman Ustadz saya yang lain. Biarlah waktu yang membuktikan semuanya. Terima kasih. Jadi teman-teman sendirilah yang menilai sebenarnya apa tujuan dibalik dibocorkannya VN tersebut. Karena kalau kita lihat, yang dirugikan dari bocornya VN tersebut, yang pertama tentu saja pihak Dr. Richard. Pihak Dr. Richard dianggap mendukung misi penginjilan dan melakukan penginjilan terselubung. Melakukan penginjilan terselubung ya, sekali lagi saya katakan, di setiap video yang dia buat. Yang kedua, orang-orang akan menganggap bahwa Elia ini adalah sosok yang pintar karena sampai dipuji dan dielu-elukan oleh seorang Dr. Richard. Bayangkan, baru hadir podcast sudah diundang lagi. Ini tidak kita temukan di narasumber dan tamu lainnya. Kalian bisa cek di video Dr. Richard, biasanya tidak mungkin narasumber yang sama hadir di waktu yang berdekatan. Ya, tidak mungkin baru datang, tiba-tiba 2 minggu lagi, minggu depan, datang lagi. Biasanya datang sekarang, setengah tahun, setahun ya, ataupun ada kontroversi baru, ada berita heboh baru, baru diundang lagi. Tidak mungkin dalam waktu berdekatan. Tetapi khusus Elia, berdekatan. Artinya, orang akan memuji dan melihat, wah hebat nih Elia, spesial di mata Dr. Richard. Spesial sekali kan begitu. Jadi dengan bocornya VN tersebut, yang diuntungkan siapa? Tentu saja yang diuntungkan adalah pihak Elia. Yang dirugikan siapa? Dr. Richard. Imbasnya apa? Imbasnya video antara Dr. Richard dengan Kodondi tidak jadi disiarkan. Itu hasilnya, imbasnya. Dari hasil imbasnya, siapa yang dirugikan? Yang dirugikan pihak Muslim. Karena kita tidak mendengarkan kebenaran. Yang dirugikan siapa lagi? Rakyat Indonesia serta orang-orang Kristen di luar sana yang gagal mendapatkan informasi yang betul, benar, dan akurat. Karena kalau versinya Elia kita tahu, hanya modal iman doang. Saat Elia pertama kali datang, itu hanya modal iman. Kenapa laku? Karena sosok Elia. Bahkan kita bisa lihat, lebih kontroversi sosoknya Elia daripada pernyataannya. Betul tidak? Lebih banyak orang menanyakan ini gendernya apa dibandingkan dia ngomong apa. Setiap orang mereaksi Elia, Pendeta Ezra Soru, Deddy Corbuzier, bahkan Dr. Richard sendiri, yang duluan dipertanyakan adalah gendernya. Kamu gendernya apa? Bukan apa yang dia bahas. Dan jujur ya, saya, Unirifa, teman-teman yang nonton debat, yang pernah diskusi dengan Elia, sampai kemarin, kami masih berpikir dia wanita. Mohon maaf. Dulu dia hadir dengan nama Michael. Kita pikir, udahlah pakai nama malaikat, kan begitu. Nama panggung, kan begitu. Tiba-tiba, sekarang dia mengaku sebagai cowok, kami terkejut. Karena di mata kami, selama ini kami diskusi dengan wanita. Selama ini, kita menganggap seperti itu. Mohon maaf, ya. Mohon maaf, karena kami nggak tahu gitu. Karena nggak pernah kita lagi debat-debat, kita tanya kan. Contoh ada orang nanya, Unirifa, kau ini cowok apa cewek gitu kan? Nggak pernah. Contoh kita ngomong sama Minayong, si Moni. Nggak pernah kita tanya, lu wanita atau bukan? Atau sama Bu Uti. Bu Uti, sama kamu cowok atau cewek? Nggak pernah gitu. Jadi mohon maaf. Dari dulu kami menganggap dia wanita. Mohon maaf ya. Dan baru tahu. Jadi itu lebih kontroversi dibandingkan pernyataan dia sebenarnya. Jauh lebih kontroversi. Sehingga dia punya nilai jual. Kita tahu, segala yang berbau kontroversi itu punya nilai jual. Ya, segala yang kontroversi pasti laku, kan begitu. Begitu juga dengan si Elia ini. Dan kita cukup sedih ya, karena podcastnya Kodondi tidak ditayangkan, tetapi kita ambil hikmahnya saja. Ya, kita ambil hikmahnya, masih adalah nilai positifnya, di mana berkat kejadian ini, mata rakyat Indonesia tertuju ke dunia debat. Penasaran apa itu apologet, penasaran apa itu debat lintas agama. Dan kita bisa lihat trafficnya naik, teman-teman.
Nanti saya akan bahas di Jadid HMC saja. Saya akan tunjukkan data-datanya dalam seminggu, 2 minggu terakhir. Kurang lebih, kenaikan jumlah penonton. Baik itu di YouTube, maupun saat kita live di TikTok, tidak kurang 50%. Kenaikannya sampai 50%. Bahkan ada beberapa kesempatan naiknya sampai 2-3 kali lipat. Bayangkan. Dan saya berani jamin ini, yang lagi nonton sekarang, ini banyak juga nih, yang baru-baru nonton dunia debat atau baru tahu tentang diskusi lintas iman. Baru tahu dunia seperti ini. Bahkan teman saya saja nanyakan sama saya, siapa itu Donditan? Siapa itu Bang Zuma? Mereka tahu bahwa saya kadang ada ikut debat-debat dan diskusi. Ya, karena saat saya bersama mereka, saya ada kayak ngomong gitu kan. Tiba-tiba diundang masuk, ya udah kita ngomong bentar. Teman saya dengar, karena dia di samping saya. Karena dia lagi nyetir, saya lagi di sampingnya. Dia tahu saya ikut, tetapi dia pun nggak peduli dengan dunia diskusi lintas iman. Karena viral sekarang, ya nama Kodondi, nama Bang Zuma itu kan naik sekali. Dia nanya saya, siapa itu Dondi, siapa itu Zuma? Kamu kenal? Saya bilang kenal. Itu sudah seperti abang saya ya. Baik Kodondi maupun Bang Zuma itu sudah seperti abang saya gitu. Sangat dekat lah. Baru saya jelaskan. Kenapa bisa jadi kontroversi pernyataan Elia? Karena memang kan modal iman. Dan teman saya itu Kristen padahal. Dan dia setuju bahwa yang disampaikan oleh Elia yaitu iman orang Kristen, dan tidak mungkin diterima oleh orang agama lain. Konyol aja gitu kan, ada orang ngeklaim tanah berdasarkan iman dia, berdasarkan kitab suci dia. Oh ini tanah saya, bukan tanah kamu, karena Tuhan yang kasih saya. Terus orang yang kamu minta tanahnya itu, dia bukan orang yang percaya dengan kitab kamu. Bagaimana mungkin dia kasih tanah dia? Lawak-lawak aja kan gitu. Jadi kita ambil hikmahnya saja. Ya, sekali lagi saya katakan kita ambil hikmahnya saja. Walaupun ini sangat disesalkan, bisa sampai bocor ya. Bisa sampai bocor pembicaraan tersebut. Dan apa tujuannya? Kalian yang nilai sendiri. Dan kita bisa lihat bahwa Dr. Richard juga meminta maaf ya. Karena sudah membuatkan kegaduhan. Sudah membuat rakyat Indonesia jadi kesal. Jadi kesal. Bahkan kita bisa lihat Deddy Corbuzier itu marah besar sekali. Dan ini sedang diliput, sedang jadi bola liar. Kita nggak tahu kemana arahnya, tetapi kita doakan yang terbaik lah. Kita doakan juga yang terbaik buat Elia, jangan sampai karena salah ucap seperti itu saja, dia jadi tersandung masalah. Kalau mau dibilang yang jahat, masih banyak yang lain. Ada Sob Katul, ada Ki Ahmad, ada Ferguson, yang jauh lebih jahat ya. Kalau Elia ini masih satir-satir, baru belajar jadi penghujat, karena memang dia ada di room penghujat, jadi otomatis kena lah, keciprat dikit gitu. Tapi masih dalam batas toleransi, menurut saya. Karena toleransi ataupun batas ambangnya, menurut saya itu kan pasti beda dengan kalian. Menurut saya batasnya segini, bisa jadi batasan orang beda kan gitu. Ada orang ditampar 10 kali pun masih sabar, ada orang ditampar 2 kali, udah ngamuk kan gitu. Beda batasnya. Jadi sekali lagi, ini penilaian subjektif saya. Penilaian pribadi saya. Jadi, kita ambil sajalah hikmahnya dari kejadian ini. Saya lihat Dr. Richard juga pasti akan belajar banyak. Dia sudah sempat diskusi dengan Kodondi. Tentu saja apa yang disampaikan Kodondi tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Pasti akan masuk di dalam otaknya Dr. Richard. Akan teringat sama dia tentang kebenaran itu. Akan teringat. Terus sebenarnya video ngobrolnya itu seperti apa sih? Apa sih yang dibahas oleh Kodondi? Apa yang dibahas? Jadi yang dibahas Kodondi itu, apakah Yesus dan Isa itu adalah tokoh yang sama dari sisi data-data histori? Nah, ini yang dibongkar. Terus yang kedua, apakah orang Kristen itu menyembah Yesus karena perintah Yesus atau perintah dari Paulus? Ini yang dibahas juga. Perintah Paulus atau perintah Yesus. Jadi kurang lebih yang disampaikan Kodondi seperti video yang bentar lagi saya putarkan. Ya, jadi itu kurang lebih lah salah satu bagian yang disampaikan oleh Kodondi. Terus yang dibahas lagi tentang dunia diskusi. Kenapa ada diskusi lintas iman dan kenapa dilakukan secara online? Ya, bagaimana pandangannya? Nah, itu yang juga ikut dibahas. Ya, seperti yang
ada di video, nanti kita tayangkan juga lah cuplikannya ya. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa ambil positifnya saja lah. Karena sudah terjadi, kita mau ngomong apa? Keputusan ada di tangan Dr. Richard, mau hold selamanya, atau diedit lagi, terus ditayangkan, atau mungkin minggu depan ditayangkan ya. Karena yang namanya hold ini kan bisa jadi sementara, ditahan kan, bukan dihapus, tapi ditahan. Ditahan artinya ada kemungkinan untuk dilepas. Jadi kita nggak tahu. Kita doakan saja, karena rakyat Indonesia berhak atas kebenaran. Rakyat Indonesia berhak mengetahui apa yang terjadi. Berhak untuk mendapatkan informasi dari berbagai sudut pandang. Jangan hanya dari sudut pandang anak 19 tahun yang sebenarnya nggak tahu juga apa yang dia sampaikan. Ya, jangankan apa yang dia sampaikan. Orang bilang ya, ini orang yang bilang bukan saya. Saya cuma mengutip. Orang bilang jangankan kebenaran, jangankan fakta dan sejarah, kelaminnya sendiri dia nggak tahu. Bayangkan, orang kalau kelaminnya sendiri udah nggak tahu, gimana dia ketahui hal lain? Karena itu kan udah paling dasar, mengetahui jati diri kamu. Kamu ini laki atau perempuan. Itu aja nggak tahu. Apalagi yang lain. Jadi mending jangan bahas yang lain gitu. Kalau kamu mau seperti itu silakan. Ya mohon maaf, kita lagi tidak menghina orang-orang yang gendernya beda gitu ya, agak-agak aneh gitu. Misalnya kayak lesbian ataupun orang transgender, kita nggak. Itu hak kalian. Tapi istilahnya nggak perlulah. Ya, nggak perlulah kalau kalian sendiri belum beres ya dengan diri sendiri, pergi ngurusin yang lain. Mending fokus diri sendiri. Poinnya di situ. Fokus dengan diri kalian sendiri saja. Ngapain ngurusin yang lain gitu kan? Mohon maaf, saya harus sampaikan hal ini. Ya. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung video kita. Kita tunggulah berita-berita terbaru. Nanti kita mungkin akan buat juga video cuplikan-cuplikan saja saat terjadi diskusi di tempat Kodondi. Ya, ada beberapa videonya. Dan juga terima kasih buat teman-teman semua yang telah mendukung dan terus menyemangati kita. Kita akan terus menyuarakan kebenaran dan memberitakan kebenaran. Makasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Apakah sama ajaran Paulus sama Yesus? Sedangkan Yesus bilang, aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, tapi untuk mengenapi. Nah, di Taurat boleh nggak makan babi? Di Perjanjian Lama boleh nggak makan babi? Boleh. Nggak boleh, haram. Nah, sekarang umat beragama apa yang mengharamkan babi? Islam. Islam. Yesus matinya diceritain pakai apa? Dikafanin. Iya. Orang Yahudi mati dikafanin. Nah, orang Kristen mati masuk apa? Peti. Peti. Pakai baju pengantin kan? Sama itu aksesoris. Aksesoris. Malah ada yang taruh Bible di sini. Gue pernah lihat. Ada. Ada. Taunya salib doang. Ada yang salib, ada yang macam-macam. Terakhir gua ke rumah Duka Jelambar. Kristen masuk peti sebelahnya Bible. Wih, gue bilang keren. Siapa yang mau baca gitu di sono gitu. Nah, sekarang umat beragama apa yang mati dikafanin? Islam. Jadi yang ngikutin Yesus Islam apa Kristen? Islam dong. Gimana dong? Jadi kalau Kristen bilang Kristen artinya pengikut Yesus, yang diikutin apanya coba? Ngikutin kasih lah musuhmu nggak bisa. Ngikutin ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, lu nggak bisa. Disunat lu nggak. Nggak boleh makan babi, lu makan babi. Yesus puasa, lu nggak puasa. Yesus dikafanin, Kristen dikafanin. Gua nggak nyumpahin lu mati ini maksudnya. Enggak. Ya, tapi kan dari kisah di Bible sendiri itu malah apa? Bisa kelihatan bahwa Yesus bukan Kristen bukan ngikutin Kristus, tapi yang benar adalah Kristen menyembah Kristus sebagai Tuhan. Benar kan? Benar. Pengikutnya Kristen pengikut siapa? Pengikut Paulus. Kalau ada yang salah tolong disanggah, silakan. Ya gimana ya? Nah, gimana?